Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam ba'da maghrib kita telah memahami bacaan atau zikir atau doa yang kepada kita disunnahkan untuk dibaca setiap kali masuk rumah. Yang kesimpulannya adalah bahwa apapun pekerjaan, apapun perbuatan, aktivitas yang kita lakukan, hendaklah diawali atau dimulai dengan bismillah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Karena zikir itu mengusir setan, menjadi penyebab orang yang berzikir itu dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah daripada syaitan. Sebaliknya, siapa yang tidak berzikir, berarti dia membuka peluang, memberi kesempatan kepada syaitan yang memang syaitan itu senantiasa menunggu-nunggu, menanti-nanti celah dan peluang untuk masuk kepada manusia. Ketika masuk rumah, agar supaya setan yang mengikuti, yang mengiringi, tidak ikut masuk, atau malah lari dan menyingkir, sebutlah nama Allah. Minimal bacalah bismillah. Minimal bismillah. Lalu ucapkan salam. Ketika makan, bacalah bismillah. Tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela dengan menyebut nama Allah. Kemudian berbaring dan tidurlah dengan menyebut nama Allah. Itu bismika rabbi wada'tu jambi, atau bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Itu upaya kita untuk supaya setan jangan sampai mendekat kepada kita. Di antara doa yang kita jelaskan semalam, yang kita janjikan pagi hari ini kita sambung. Allahumma inni a'udzubik, Allahumma inni as'aluka khairal maulij, atau Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Lalu ucapkanlah salam. Di sini ada disebut bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kemudian ada ucapan wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Jadi nampaknya ketika keluar, ketika masuk bismillah. Ketika pergi, ketika pulang bismillah. Ketika keluar rumah tawakal. Ketika kembali masuk rumah tawakal. Maka pada subuh ini kembali kita perdalam agak sedikit tentang tawakal. Ketika kita memahami bacaan yang kita baca ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di sini ketika akan masuk rumah,
Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Tawakal merupakan salah satu ibadah hati yang paling utama, paling pokok. Dan salah satu daripada berbagai akhlak iman yang agung. Disebutkan oleh para ulama, bahkan tawakal itu termasuk derajat muqarrabin yang paling tinggi. Dia merupakan akhlak para rasul. Dan sebagai salah satu sifat-sifat orang mukmin yang paling asasi, tawakal. Kenapa? Tawakal itu dasarnya iman. Tidak bisa orang bertawakal kalau tidak beriman. Kan in kuntum mu'minin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika adalah kamu itu benar-benar beriman. Kira-kira begitu bunyinya. Tawakal sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya asal katanya kan wakalah. Waw, kaf, lam dan ta marbutah, wakalah. Apa tawakal? Mengandalkan. Mengandalkan pihak lain tentang suatu perkara yang seharusnya kita yang mengurus sendiri. Jadi ketika seseorang mengandalkan pihak lain untuk mengurus suatu perkara yang semestinya dia mengurus, namanya wakalah. Atau bisa dikatakan menyerahkan urusan kepada seseorang dan bersandar percaya kepadanya. Nah, orang yang diserahkan, orang yang diandalkan dan percaya kepadanya, orang itu namanya wakil. Wakil. Apa wakil? Orang yang diserahi untuk mengurusi sesuatu perkara atau dia yang diandalkan untuk mengurusi suatu perkara yang mestinya kita mengurusi. Tetapi karena kita mengandalkan dan bersandar kepadanya, kemudian percaya kepadanya, disebutlah orang itu dengan wakil. Jadi wakil adalah orang yang percaya, iya. Dan wakil itu sudah menjadi bahasa kita. Sebaik-baik wakil adalah Allah, ni'mal wakil namanya. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik wakil. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Begitu dalam ayat surat An-Nisa ayat 81 itu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Wa kafa, dan cukuplah Allah itu sebagai wakil yang dipercaya, yang diyakini, di mana kepadanya sajalah kamu bersandar, menyerahkan diri untuk mengurusi perkara sesuatu, karena memang dia Maha Kuasa. Itu tawakal. Dengan demikian bertawakal berarti orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, bersandar, berharap kepadanya semata. Namanya tawakal. Dan sedikit membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, apakah orang itu sudah bertawakal? Sudah mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna, sudah bertawakal, sudah mengucapkannya. Tapi itukah yang dimaksud dengan tawakal? Ya, belum.
Orang yang mengucapkan tawakal, dia harus paham, dia harus mengerti, dia harus tahu, dia harus menghayati. Dan meyakini apa yang diucapkannya itu. Karena tawakal itu bukan amalan lisan. Tawakal bukan amalan lidah. Tawakal bukan hanya sekedar ucapan, dia amalan hati yang paling asasi. Berarti hati yang bertawakal. Kan ada sekian banyak amalan hati. Ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal, ada ridho, dan lain-lain sebagainya. Itu amalan hati. Bukan amalan lisan. Bukan diucap-ucapkan. Ucapan itu adalah menyatakan. Tapi yang beramal itu adalah hati. Dia amalan hati. Lalu ketika orang baca tawakal, belum tentu dia bertawakal kan. Hatinya harus mengerti dulu. Harus memahami, menghayati, dan meyakini hatinya dulu. Untuk itu, perlulah kita sedikit gambaran namanya rangkaian tawakal. Ada rangkaian tawakal namanya. Karena apa ya? Tawakal adalah suatu keadaan yang tersusun dari beberapa hal. Sehingga hakikat tawakal itu tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan susunan beberapa hal itu. Jadi disusun. Baru dia sempurna setelah tersusun rangkaian-rangkaiannya. Maka disebutkan dalam beberapa ulasan para ulama, tentu saja berdasarkan ayat dan hadis lah. Kita ringkas. Rangkaian pertama daripada tawakal itu adalah mengenal ma'rifah kepada Allah dengan segala macam nama dan sifat-sifatnya. Itu yang paling pokok. Kalau ingin bertawakal, dan memang kita diperintah untuk bertawakal, yang paling pertama sekali kenal Allah itu. Karena kan kepada Allah itu kita berserah diri, bersandar, bergantung, berharap, percaya, yakin. Berarti si hamba itu dia harus mengenal. Logika sajalah, kita akan bersandar, kita akan menyerahkan urusan kita kepada orang. Kan tidak sembarang orang yang kita percayakan. Apalagi barangnya barang berharga, lebih-lebih yang kita percayakan keselamatan diri kita. Penjagaannya, pemeliharaannya. Tidak sembarang orang kita nitipkan barang saja, seperti yang di depan saya ini. Tolong titip ya, tanpa tahu saya orang, sampai kenal. Tidak mau. Menitipkan barang kecil saja, kita harus tahu siapa orangnya. Paling tidak kita kenal cirinya. Tolong lihat ya, tidak mau kita. Apalagi barang berharga. Menitipkan koper misalnya. Atau bahan alat-alat elektronik. Menitipkan HP. HP-nya harga 15 juta. Tolong nitip sebentar, saya mau ke WC. Tidak mau kita. Barang orang. Nitipkan motor, nitipkan mobil. Tidak mau kita. Pada sembarang orang. Kita harus kenal, mengetahui siapa orangnya. Bisa tidak dipercaya? Melihat tanda saja, ini tidak bisa dipercaya orang. Tampang saja tidak selesai, saat kita percayakan. Jadi rangkaian pertama yang paling asasi adalah bagi orang bertakwa, dia mengenal siapa Rabbnya itu. Walallahi Rabbina tawakkalna. Atas Tuhan kami. Atas Tuhan kita, kami bertawakal, kami berserah diri, kami bersandar, kami percaya, kami yakin bahwa Dia akan mengurusi kami atau kita-kita ini. Tentu kita harus kenal dengan Tuhan itu. Namanya ma'rifatullah. Jadi kenapa kepercayaan orang kurang penuh, penyadaran diri orang kurang penuh, keyakinan orang kurang penuh? Karena itu yang tadi. Dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Jadi disebutkan awaludin ma'rifatullah. Pokok pangkal dalam beragama ini mengenal Allah lah.
Masa bagaimana orang akan menjalankan agama, beribadah, taat, patuh, tunduk, bersyariat, dia tidak kenal dengan Tuhan Allah itu. Nah, wahyu pertama bukan beribadah, disuruh mengenal Allah kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan mengenal Allah. Nah, supaya jangan panjang ceritanya, kita ringkas. Ketika kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu. Bismillah dengan nama Allah. Aku bertawakal, berserah diri. Kalau orang itu percaya, yakin, dan dia kenal dengan siapa Rabbnya, yang kepada Rabbnya itu dia bersandar, berserah diri, percaya dan yakin, dia tidak akan ragu. Karena Tuhannya pasti memeliharanya, menjaganya, melindunginya. Tentu saja selaku manusia dia disuruh untuk berusaha. Keluar rumah, Bismillah tawakkaltu, ya berjalanlah di pinggir. Taati, patuhi aturan demi keselamatan badan. Tiba di motor, lengkapilah. Tiba di mobil, lengkapilah surat menyuratnya. Kecepatannya sesuai dengan aturannya. Motor yang dibawa, motor yang tokcer. Jangan motor yang sampu. Mobil yang dibawa bukan mobil cap mogok. Tapi mobil yang bisa diandalkan itu. Tawakal. Tapi kita tidak berusaha pula. Tidak bisa. Ketika orang keluar rumah, Bismillah tawakkaltu. Dibacanya Bismillah tawakkaltu. Tawakal kepada Allah. Tapi kemudian, kata orang tua, kata orang kaya, bawa jolah. Saratoi jolah. Gambai jolah. Matau beko. Kok yo beko. Kok terjadi beko. Itu tanda tidak mengerti dia tawakal. Walaupun dia baca Bismillah tawakkaltu, bacanya Bismillah tawakkaltu, tapi dia tidak mengerti apa tawakal, apa rangkaian tawakal, sehingga dia katakan kepada anaknya, terus saya bawa jolah saratu jolah. Malah namanya. Ini tidak tawakal, mengucapkan tawakal, tapi dia belum tawakal. Karena syarat mutlak tawakal yang pertama itu adalah mengenal siapa Allah, tempat kita bersandar, tempat kita berharap, dan kita yakin percaya. Nama-nama Allah ada, sifat-sifat Allah adalah. Sepertilah corona sekarang. Keluar rumah. Keluar rumah itu bukan berani babi. Bukan saradak seruduk. Bukan meloncat seperti ilmu konce itu. Tawakal kita iya. Yang menjaga kita Allah iya. Yang memelihara kita Allah iya. Yang menghidupkan mematikan ya Allah. Allah juga. Yang mengizinkan terjadinya segala sesuatu ya Allah juga. Tapi ingat, tidak cukup hanya dengan ucapan. Karena syarat tawakal itu, di samping kita mengenal siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, juga kita dituntut untuk berusaha. Hati-hati, waspada, jangan ceroboh. Aturan-aturan keselamatan diri pun dipelihara, dijagalah. Ada orang, ya bisa jadi ada orang, ya yang menghidupkan mematikan Allah. Kan dia yang mengizinkan sesuatu. Dia yang menjaga, dia yang memelihara. Iya. Tapi jangan lupa berusaha. Kau tidak bacalah Bismillah tawakkaltu, ambuikan harimau. Bismillah tawakkaltu, ala Allah rabbina tawakkaltu. Bismillah tawakkaltu. Ala Allah Bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Pergilah ke kandang ular sana. Bismillah tawakkaltu. Pergi ke tepi sungai. Sungai itu banyak buaya, sungai Nil. Tenang-tenang saja situ, saya bertawakal. Lompeklah di buaya keluar. Kan zaman Covid sekarang ini, tawakal. Iya tawakal, tapi kita disuruh. Kan Allah yang mengurus kita. Allah yang menjaga kita, melalui kita. Tapi kita selaku manusia disuruh berusaha. Waspada, hati-hati, menjaga diri, mentaati orang yang lebih tahu daripada kita tentang kesehatan, tentang penjagaan, tentang mawas diri. Itu. Jangan saradak seruduk saja. Ini kawan saya dan saya kawannya, sama-sama ilmu kami
Ya, karena dia lebih kuat daripada saya imannya barangkali, dia cepat saja mengatakan, mati ke mati je nah. Lama-lama mati je nah. Ketika dia berjalan di tengah jalan, bunyi tuter orang, dia melompat ke tepi, kan takut juga dia. Ada motor kencang-kencang, dia ke tepi menghindar. Kan ada juga perasaan takutnya. Nah, kembali kita lagi ke sana. Jadi, ketika keluar rumah tawakal, masuk rumah tawakal. Ketika berangkat bismillah, ketika pulang bismillah. Ketika masuk rumah, walallahi rabbina tawakkalna. Tadi rangkaian pertama tawakal adalah mengenal siapa Rabb itu. Dikenal dulu, dipelajari, tahu siapa Rabb itu. Siapa Tuhan yang kepadanya kita diperintah bertakwa, sampai-sampai mengatakan wa kafa billahi wakila, hasbiyallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah. Dialah ni'mal wakil, sebaik-baik yang diserahi dan sebaik-baik yang kita menyerah kepadanya dalam segala. Iya, tapi kenallah kita dengan Allah itu. Sebab kalaulah kenal Allah, baru mantap kita. Yang kedua, mengenal Allah. Yang kedua, kemantapan hati dalam tauhid. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, kemantapan hati dalam bertauhid. Jika tauhidnya tidak benar, maka tawakalnya tidak benar. Karena tawakal seseorang tidak akan baik, tidak akan lurus, tidak akan benar. Jika tauhidnya tidak baik, tauhidnya tidak lurus, tauhidnya tidak benar. Kalau di hatinya masih ada keraguan-raguan, ada noda-noda kesyirikan, ada paham-paham, masih ada paham tahayul, khurafat, masih ada kepercayaan kepada animisme, berbagai macam, berarti hatinya tidak bersih daripada noda-noda kesyirikan. Tauhidnya belum kokoh, belum kuat, belum mantap. Imannya belum pas. Karena di hatinya masih ada paham-paham kepercayaan, keyakinan kepada benda-benda tertentu, makhluk-makhluk tertentu. Nah, dia berangkat bismillahi tawakkaltu, bismillahi tawakkaltu. Allah la haula wala quwata illa billah. Berangkat dia. Nanti ketika dia masuk ke tempat tertentu, dia sapa pula penunggunya di situ. Bismillahi tawakkaltu, Allah la haula wala quwata illa billah. Dia masih pakai jimat, masih pakai tangkal. Dia masih pakai ini, gantung-gantung di sini. Bismillahi tawakkaltu, Allah la haula wala quwata illa billah. Masuk ke rimba sana, dia sapa penunggunya. Nyak, kami tak lewat, yang kami digaduh memana nyak. Diantarkannya sesajen. Atau di bawahnya titipan. Atau bagi kami dulu setiap kelok, bakalason, setiap kelok bunyikan kelason. Tek, tek, mengasih tahu supaya jangan diganggunya. Ini yang tidak benar itu bukan tawakal. Yang tidak benar itu tauhidnya. Tauhidnya tidak benar. Keyakinan tidak benar. Benarkan tauhid itu. Baru pas tawakal. Masih ada. Hatinya masih percaya. Masih ada keyakinan. Waham-waham. Kepercayaan-kepercayaan. Supaya tahayul. Khurafat. Kepercayaan-kepercayaan animisme. Masih ada itu. Ada orang yang menggiling kucing. Takut malah. Takut luar biasa dia. Sehingga dia berhenti. Dibukanya bajunya, dikapani kucing, dibenamkannya baik-baik. Takut. Bukan kita sengaja melantak kucing. Tapi kalau kucing itu lari dia, tertabrak, kita tidak salah, aman sajalah. Oh, nampung darah. Nanti celaka kita, nanti bahaya, kucing itu kesayangan Nabi. Itu kan sudah masuk paham-pahamnya benar. Orang pun ditabraknya, tidak masalah baginya.
kucing. Apa masalah kucing? Jadi itu kembali kita sampaikan. Rangkaian kedua setelah mengenal siapa Allah adalah kemantapan hati dalam bertauhid. Kita tidak panjangkan ya. Kemudian yang ketiga, betul-betul menyandarkan hati dan bergantung kepada Allah. Betul-betul menyandarkan hati dan bergantung kepada Allah. Bahwa Allah lah yang betul-betul akan menjaga, memelihara, melindungi, membela. Segala sesuatunya berada di bawah kendali kuasanya. Kata ulama, orang bertawakal itu bagaikan bayi yang menyusu. Ketika dia menyusu, dia tidak peduli pada yang lain lagi. Dia hanya bergantung kepada susu ibunya. Bagaimanapun orang mengganggu, dia tidak peduli. Dia bergantung kepada ibu. Kata orang juga, orang bertawakal itu sama dengan mayat. Ketika dia dimandikan, dikapani, dibawa, dia tidak melawan. Dia menyerah saja. Kata orang juga, tawakal itu sama dengan anak kecil yang dibawa oleh bapaknya. Dia percaya saja kemana mau di bapaknya. Tidak tanya-tanya. Pokoknya bapaknya bawa percaya dia. Dah. Entah dibawa ke ngarai, entah ke laut, entah ke jurang, entah ke gunung. Penting dia pergi dengan bapaknya, percaya bapaknya akan menjaganya, melindungi. Itu tawakal. Jadi betul-betul menyandarkan diri, menyandarkan hati, bergantung kepada Allah, yakin, percaya. Itu nomor 3 ini dapat setelah nomor 1, kita mengenal siapa Allah. Tauhidnya mantap, baru lahir penyandaran hati dan menggantungkan harapan kepada Allah saja. Tinggal waktu sedikit lagi. Yang keempat, rangkaian keempat adalah berbaik sangka, husnuzan kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi. Saya ini sesuai dengan persangkaan hamba saya kepada saya, kata Allah. Kalau dia percaya kepada saya, dia yakin kepada saya, kira-kira begitu. Dia yakin, dia percaya. Kepada Allah, Allah akan menjaganya, Allah akan mengurusnya, Allah akan melindunginya, Allah akan menyelamatkannya, dia percaya. Nah, itu berarti dia husnuzan kepada Allah. Sejauh mana sangka seorang hamba kepada Allah, sejauh mana harapan orang kepada Allah, sejauh itu pula tawakalnya. Makin tinggi harapannya, makin tinggi keyakinannya, makin tinggi kepercayaan kepada Allah, maka tawakalnya makin kuat, makin mantap. Makin yakin dia yang berkuasa dan yang maha kuasa itu adalah, dia makin kuat. Bahwa Allah yang maha menentukan segala, dia makin yakin. Dia yakin dengan kekuatan la haula wala quwata illa billah, makin kuat dia. Itu tergantung dia. Kalau bahasa orang kampung, bara gadang galih segitu isi air. Bara gadang galih, bahasa Indonesianya berapa besar gelas segitu air didapat. Sejauh mana ya, baik sangka kepada Allah, segitu pula lah tingkat tawakal kita. Sejauh mana percaya kita, keyakinan kita kepada Allah, sejauh pula tawakal kita. Karena tawakal itu tergantung dengan iman. In kuntum mu'minin. Jika kamu betul-betul percaya, beriman, yakin kepada Allah. Yang kelima, kita cepat saja. Yang kelima, rangkaian tawakal itu adalah menyerahkan hati kepada Allah. Hati itu menyerah kepada Allah. Aslama wastaslama namanya. Menyerah, tunduk, dan percaya kepada Allah. Ketika seseorang membaca la haula wala quwata illa billah, kan dijawab oleh Allah. Abdi, hamba-Ku ini aslama wastaslama. Hamba-Ku ini telah menyerah dan berserah diri kepadaku. Dia tunduk, dia yakin dan percaya kepadaku.
Kita serah hati kepada Allah. Makanya tadi hendaknya kalau menyerahkan hati kepada Allah, ketika itu orang sudah percaya saja kepada Allah. Apapun keputusan Allah, apapun yang terjadi, apapun yang berlaku setelah dia bertawakal itu, dia terima, kan itu yang terbaik. Kalau tidak terima, tandanya dia belum lagi betul-betul menyerahkan hatinya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, belum. Kenapa begitu? Orang kalau percaya, apapun yang terjadi, dia terima. Apapun pilihan Allah yang berlaku, yang dialaminya, dia terima dengan ridha. Ridha itu kan lahir karena percaya. Percaya kepada Allah, iya. Bertawakal, iya. Yakin, iya. Terjadi yang tidak baik, ya dia ridha. Kenapa ridha? Tanda itu yang terbaik katanya. Di buah tawakal itu adalah ridha. Ridha kepada pilihan Allah, iya. Ridha kepada ketetapan Allah, iya. Ridha kepada kebijakan Allah, iya. Itu yang tawakal. Walau tawakal mana gua, tapi kok yang terjadi, belum pas tawakalnya itu. Kerajola baik benar gua, lah pakai bismillah nah tadi gua, tapi kok yang terjadi, itu mengupat mengata-ngatai Allah, tidak percaya kepada pilihan Allah. Kalau sudah percaya, apapun yang diberikan, terima. Percaya. Karena Allah lebih tahu. Itu makanya syarat pertama itu mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal Allah, dia tahu Allah itu pasti berbuat yang terbaik. Walaupun ketika itu dia tidak ingin terjadi seperti itu. Tapi dia yakin ini yang terbaik di tempuhnya. Dia tidak bantah. Itu dia. Tawakal. Nah, terakhir ya. Ruhnya lagi ini. Ruhnya itu pasrah. Ruhnya inti tawakal itu pasrah. Pasrah itu yang di awal tadi pasrah menyerahkan hati bulat-bulat kepada Allah dengan catatan dia berusaha. Setelah dia berusaha dengan seoptimal, semaksimal mungkin mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya, berdaya upaya dia dan seterusnya, lalu dia serahkan lagi kepada Allah. Contoh kecil sajalah. Dia keluar rumah, rumah sudah dikunci, lampu sudah dipadamkan, sekeliling sudah diperiksa. Kemudian tidak ada lagi rasanya. Lalu segala perlengkapan dalam perjalanan telah dibawa. Lengkap. Kalau kata Raja Wangi, KTP lagi, surat caca lagi, kartu muadiah lagi. Pagi pasal. Surat-surat motor dibawa. Sudah bawa kelengkapan semua, dah. Kemudian dia berusaha mentaati aturan-aturan. Dia tawakal pada Allah. Terjadi yang di luar keinginannya. Dia terima. Karena dia pasrah. Sebab dia yakin itu adalah yang terbaik. Pilihan Allah itu yang terbaik untuknya itu. Walaupun pada dasarnya tidak setuju. Cuma karena dia yakin, karena dia telah pasrah kepada Allah, dia tidak melawan. Oh, ini yang terbaik, diterimanya. Inti tawakal itu adalah pasrah itu. Tapi pasrahnya adalah kita berusaha. Setelah berusaha, kita pasrahkan diri kepada Allah. 6. Rangkaian tawakal. Nah, kembali kita kepada bacaan. Kalau begitu, ketika keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mantapkan dulu pengetahuan kita tentang tawakal. Karena sekadar ucap belum tentu mewakili pemahaman tentang tawakal. Ketika masuk rumah, Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Masuk rumah. Takut setan ya. Apa beda bismillah dengan tawakal? Bismillah pemagar setan. Tidak bisa setan masuk. Kalau tawakal itu menegaskan lagi. Bismillah upaya kita untuk menyingkirkan setan.
Tawakal jaminan Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka setan itu tidak ada kekuasaannya kepada orang bertawakal. Berarti bertawakal adalah jaminan Allah. Bismillah cara kita pagar diri. Digabung. Bismillahi tawakkal. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu Allah. Masuk rumah, bismillah walajana wa bismillah karatna walallahi rabbina tawakkalna. Hafallah ini. Tidak berat menghafalnya. Tidak susah. Bismillahi walajana wa bismillahi kharajna walallahi rabbina tawakkalna. You lupa tu. Lawan lupa tu keningik. Makanya terus menerus kita minta kepada Allah, jangan lupa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ini setiap habis salat. Bantulah aku, tolonglah aku ya Allah untuk terus menerus agar aku ingat kepadamu. Minimal ingat kepada Allah dalam segala hal yang kita kerjakan, ingat Allah. Kalau lupa-lupa kepanjangan saya itu andalan kita lupa. Oh, tidak terkena. Oh, lupa. Oh, tidak ingat. Alah di magaran. Itu wajah-wajah yang tidak bersalah. Itu kawan Ustaz Akmal. Wajahnya wajah biasa saja. Janganlah begitu. Ini masalah kajian tauhid, masalah keimanan, masalah keyakinan. Jangan andalkan, jangan lupa. Minta kepada Allah, jangan lupa. Memberi ingat dan apa yang menjamin ingatan Allah. Sehingga kita katakan, wadhkur rabbaka idza nasit, Al-Kahfi. Ingatlah Tuhanmu jika lupa. Tanda ada itu. Lupa itu kan musibah. Tanda ada, salah ada, dosa itu. Jadi istighfarlah. Astaghfirullah. Atau bacalah nama Allah supaya ingat lagi. Allahumma dzikirni ma nasitu. Ya Allah, ingat kalau aku mana yang aku lupa. Ini dia yang bisa kita sampaikan pagi hari ini, subuh hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya kita bersama. Apa yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah kemampuan, kekuatan dan kemampuan untuk terus menerus menambah ilmu. Karena ilmu itu adalah pelita, ilmu cahaya, ilmu petunjuk, ilmu pedoman. Jangan tak berilmu. Jangan andalkan ibadah tanpa ilmu. Berilmulah. Sekali lagi, hai para ahli-ahli ibadah, berilmulah. Ibadah yang akan anda kerjakan, doa-doa yang anda baca, zikir-zikir anda sebut, wirid-wirid yang anda ulang-ulang, ilmuilah. Bukan dilarang berdoa, bukan dilarang beribadah, bukan dilarang berzikir, bukan dilarang wirid, bukan dilarang beramal lagi, tapi ilmuilah apa yang diamalkan itu. Kalau tidak berilmu kita, kuahnya tidak bergaram, gulainya tidak pakai cabai, tidurnya tidak punya mimpi, berjalan tidak punya teman, berilmulah. Ini rajin-rajin beribadah, rajin berzikir, rajin mendengar ilmu, tidak mau. Apakah betul apa salah yang kita amalkan itu? Doa dapat sesambuh-sambuh Allah, tapi tidak mengerti satupun. Kadang-kadang tidak pas doanya, tidak cocok dibaca. Ini sajalah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada faedah manfaatnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.